warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 13 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tafsirul Qur'anil Azim atau Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita mempelajari tafsir surat yang pertama, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sepenggal dari ayat ini, yaitu Alhamdu. Dan kita baca perkataan Imam Ibnu Katsir yang menukilkan perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Alhamdulillah adalah asyukrulillah, bersyukur kepada Allah, khalisan duna sairi ma yu'badu min dunih, duna sairi ma yu'badu min dunih, bersyukur kepada Allah secara ikhlas, artinya murni bersyukurnya hanya kepada Allah, tidak kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Wa duna kulli ma bara'a min khalqi, dan bersyukur kepada Allah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa
kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kenapa bersyukurnya hanya kepada Allah secara murni? Bima an'ama ala ibadihi minan ni'am allati la yuhsiha al-adad. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmat kepada hambanya yang tidak bisa dihitung nikmat tersebut, dan hanya Allah yang memberikan itu. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukurnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah itu adalah segala macam jenis kesyukuran hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala macam nikmat datang hanya dari Allah, dan nikmat tersebut tidak bisa dihitung oleh manusia. Wala yuhitu bi'adadiha ghairuhu ahad. Dan tidak ada yang bisa menghitung nikmat yang Allah telah berikan seorang pun. Jadi pemberinya hanya Allah, nikmatnya sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung. Yang bisa menghitung hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu makna dari alhamdulillah. Makanya orang kalau sering-sering mengucapkan alhamdulillah, itu hatinya tenang. Kenapa? Karena dia mulai memikir di dalam dirinya, oh ada nikmat apa nih? Oh ada nikmat mata, ada nikmat kepala, ada nikmat hidung, ada nikmat lisan, ada nikmat telinga. Wajah saja sudah sangat banyak nikmatnya. Maka orang kalau sering mengucapkan alhamdulillah, dia akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti perkataan para ulama salaf, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang perkataan Umar yang bertanya, famal hamdulillah, apa itu alhamdulillah? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini anak-anak muda semua ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau mungkin tidak lebih daripada 20-an tahun. Ya, umur beliau tidak lebih daripada 20 tahun. Diajak masuk Islam itu umur 10 tahun. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatun radhiyallahu li nafsihi, radhiyaha Allahu li nafsihi. Alhamdulillah adalah sebuah ucapan yang Allah ridha terhadap ucapan tersebut untuk dirinya. Alhamdulillah. Coba aja pian. Coba pas lagi pusang, lagi sedih, lagi gelisah, terutama yang berkaitan dengan harta, ucapkan dalam-dalam alhamdulillah. Pasti ulun jamin, pasti tenang hatinya, ridha hatinya. Ada hajat tapi kedada duit, ada dagangan belum ada yang menungkari. Coba dengan hati yang lapang ucapkan alhamdulillah. Itu pasti nyaman. Pasti nyaman perasaannya. Karena sebenarnya kita ini yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dulu adalah perasaan sebelum lahiriah. Qalbunya yang diurus dulu oleh Allah sebelum lahiriah. Ada orang kok mungkin lahiriahnya garing, lahiriahnya di rumah sakit, tetapi qalbunya, perasaannya itu lapang, alhamdulillah, dia seperti tidak di rumah sakit. Nah ini para ikhwah, terutama di zaman-zaman sekarang yang mungkin barang-barang naik, kehidupan sulit dan seterusnya. Belum lagi setelah itu penulis menyebutkan perkataan yang luar biasa tentang nikmat-nikmat Allah. Pertama, fi tashihil alati li ta'atih, yaitu Allah menyediakan sarana untuk taat kepadanya. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Kita sekarang ada AC nih misalnya, ada kepanasan, ada listrik, ada kegelapan, ada karpet, ada bekarangan masjid kita.
Bukankah itu nikmat Allah yang merupakan sarana untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu satu. Yang kedua, wa tamkinu jawarihi ajsamil mukallafin li ada'i faraidhihi. Allah memudahkan tubuh kita untuk mengerjakan kewajiban kepada Allah. Coba ulun tadi imam bisa baca Quran dengan adanya lisan, dengan adanya bibir, adanya gigi, bisa kita sujud di atas 7 anggota seperti yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dihitung, dan ironinya itu sering kita lupakan gitu. Dulu ulun masih ingat, kalau masih halus, hari Jumat itu hari menyenangkan. Kenapa? Pulang dari sekolah cepat, kemudian pergi ke masjid bareng-bareng, berjalan kaki itu. Dulu tinggal di komplek, jalan kaki ke masjid, satu masjid. Ya, kaki yang berjalan ke masjid, pian tadi berjalan ke masjid untuk sholat subuh, itu adalah salah satu nikmat Allah. Allah memudahkan anggota tubuh kita untuk mengerjakan ketaatan dengannya. Itu nikmat Allah yang sudah tidak bisa dihitung lagi, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'ama busita lahum fi dunyahu minar rizq. Apalagi diluaskan dari rezeki, makanan, minuman, pakaian, harta, dan seterusnya. Wa ghadzahum bihi min na'imil 'aish, dan Allah memberikan makanan untuk dikonsumsi agar bisa hidup, min ghairi istihqaqin minhum dzalika 'alaih, tanpa harus bayar akan hal itu. Padahal ada yang tidak cocok dia mendapatkannya. Artinya gini Pak, ulun dapatkan air ini, salah satu penyebabnya adalah karena semestinya ulun berhak atas itu karena prestasi. Mengapa diberi oleh Allah air? Semestinya harus ada prestasinya. Ulun dapat hadiah air. Ini tanpa prestasi Allah kasih kita. Bahkan ada yang bermaksiat Allah kasih nikmat. Ya, saat dia maksiat Allah masih kasih nikmat dia. Coba kalau seandainya saat dia sedang bermaksiat, Allah tidak biarkan dia bisa makan, bisa minum, kelaparan. Saat dia maksiat dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini semua harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa minal yang lebih luar biasa lagi adalah wa ma'a ma nabbahahum alaihi wa da'ahum ilaih minal asbab al muaddiyah ila dawamil khulud fi daril maqam fin na'imil muqim. Dan Allah memperingatkan dua hal, perintah dan larangan, melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah dan larangan, kalau perintahnya dikerjakan, kalau larangannya dijauhi, maka akan menjadi sebab yang menghantarkan seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal abadi di dalam sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Jadi alhamdulillah, salah satu nikmat Allah yang terbesar dari semua yang sudah kita sebutkan tadi, dari adanya sarana untuk bisa taat, adanya anggota tubuh agar bisa taat, disediakan rezeki, makanan, minuman, pakaian agar bisa taat. Salah satu yang lebih luar biasa lagi adalah Allah memberikan bimbingan kepada kita dengan mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menurunkan Al-Quran sebagai bimbingan, petunjuk untuk kita. Nih, kalau hendak selamat, umpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kalau hendak selamat, baca Al-Quran, kemudian pahami, amalkan, selamat. Ya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara di dunia dan di akhirat. Kurang apa lagi Allah? Setelah itu ada orang yang berpandir
Allah tidak adil lawan aku. Ini kan karena mungkin belum belajar kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin itu ya. Alhamdulillah. Sekarang kita baca tentang Rabbil Alamin. Apa makna Rabbil Alamin? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan Ar-Rabbu huwal malikul mutasarrif. Rabb bil alamin. Kita baca Rabb dulu. Rabb ini adalah sang raja yang mengatur. Ya, sang raja yang mengatur. Jadi kalau kita pas lagi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb artinya sang raja yang mengatur. Dan kalimat Rabb la yusta'malu ar-rabbu li ghairillah, kata Imam Ibnu Katsir. Tidak boleh kata Rabb itu dipakai kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Bal bil idhafah, kecuali kalau pakai gandengan baru boleh. Seperti misalkan Rabbud dar, yang memiliki rumah, nah itu boleh. Karena ada darnya. Tapi kalau ar-rabb saja tidak boleh. Ya. Makanya ada nama anak-anak kadang-kadang Robi. Mungkin maksudnya agar tidak mengganti nama itu, mungkin maksudnya adalah bukan Rob yang ini, tetapi dari bahasa Arab Rubi. Rubi itu artinya dijaga oleh Allah. Nah, jadi boleh aja berkata apa nama anak Robbi atau apa Robi. Kan ada nama anak Robi, betul tidak? Ya, bujur kata Robi. Nah, diambilkan dari kata Rubi. Rubi itu artinya dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rob maka tidak boleh dipakai kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, wa amma rabbu fala yuqalu illa lillahi azza wa jal. Wa qad qila innahu al-ismul a'zam. Adapun kata ar-rabb maka tidak diucapkan kecuali untuk Allah. Dan ada yang mengatakan ar-rabb ini adalah salah satu dari nama Allah yang agung. Ismullahil A'zam. Dan sering saya terangkan di sini, yang dimaksud nama Allah yang agung apabila orang berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung tersebut, maka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rabb. Alhamdulillah Rabbi al-alamin. Apa gerang nama arti al-alamin? Imam Ibnu Katsir mengatakan wal alamu jam'u la wahida lahu min lafzihi. Jam' la wahida lahu min lafzihi. Al alam itu adalah kata plural, kata yang menunjukkan kepada jamak. Tidak ada tunggalannya. Pokoknya dia menunjukkan kepada banyak. Tunggalnya tidak ada. Ya, menunjukkan kepada banyak dan tunggalnya tidak ada. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan wal awalimu asnaful makhluqati fis samawat wa fil barri wa fil bahr wa kullu qarnin minha wajil yusamma alaman aidan. Alam-alam itu adalah macam-macam makhluk di langit, di daratan, di lautan. Itu namanya alam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan kullu mawjudin siwallahi azza wa jal alam. Segala yang ada selain Allah itu alam semesta. Ya. Segala yang ada selain Allah itu adalah apa? Alam. Seperti kita ini alam. Kemudian malaikat alam, jin alam, hewan alam. Alam semesta alam, gunung, bebatuan, pepohonan, bebesian, itu alam. Kullu mawjudun siwallah azza wa jal fahuwa alam. Segala sesuatu yang ada selain Allah itu adalah apa? Alam. Rabbil alamin, berarti ya raja yang mengatur segala sesuatu
yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi lahul khalqu kullu as-samawati wal ardun wa ma fihin wa ma bainahunna mimma na'lam wa mimma la na'lam. Nah, ini sudah cukup nih. Yang namanya alam, kata Abdullah bin Abbas, adalah segala yang diciptakan oleh Allah. Langit, bumi, siapa saja yang ada di dalamnya, apa saja yang diantaranya, yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, itu disebut dengan apa? Alam. Itu yang disebut dengan alam. Kemudian ada penjelasan menarik di sini, disebutkan oleh Marwan bin Al-Hakam. Ini salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Beliau mengatakan, khalaqallahu sab'ata asyara alfa alam. Allah menciptakan 17.000 alam. Ahlas samawat wa ahlal ardi alamun wahid wa sairuhum la ya'lamuhum illallah azza wa jalla. Seluruh penduduk langit, penduduk bumi itu hanya satu alam. Padahal ada berapa belas ribu tadi? 17.000 alam semesta. Menurut Marwan bin Al-Hakam adalah banyaknya 17.000 alam. Kita ini di langit dan di bumi cuma hanya satu alam. Jadi jangan mengaku pintar. Jangan pina menyombongkan diri dengan kepintaran. Kenapa? Yang kita ketahui sangat sedikit dibandingkan yang belum kita ketahui. Makanya penulis mengatakan, dan seluruh dari alam semesta yang sisanya tadi 16.000 tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi perkataan yang menarik. Berkata Az-Zajjaj, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, al-alam kullu ma khalaqallahu fid dunya wal akhirah. Ini lebih lagi. Alam semesta adalah setiap yang diciptakan oleh Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu alam. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, wa hadza huwas sahih. Inilah pendapat yang benar. Annahu syamilun likullil alamin. Bahwa yang dimaksud alam, baik alam dunia ataupun alam akhirat. Karena Allah menjadi raja di dunia dan menjadi raja di akhirat. Makanya Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23-24, qala Fir'aun berkata, wa ma rabbul alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Raja yang mengatur alam semesta itu apa? Dia enggak percaya kepada Allah. Tidak percaya ini bukan berarti karena memang dia tidak tahu, tapi karena sombong. Enggak ada itu Rabbul Alamin. Seakan-akan begitu mengatakan. Maka Allah mengatakan, qala rabbus samawat wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dialah Allah yang mengatur langit dan bumi dan di antara keduanya, jika kalian benar-benar orang-orang yang yakin. Nah, berarti sudah kita pahamilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb artinya apa tadi? Sang raja yang mengatur. Sang raja yang mengatur. Al-alamin artinya apa? Segala yang ada selain Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Segala yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia baik di langit, di daratan, di lautan, di antara keduanya, di dalam keduanya, di dalam langit dan bumi, itu semua alam. Di akhirat juga begitu. Nah, alhamdulillah selesai ayat yang kedua. Kita lanjut ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Penulis mengatakan, taqaddamal kalamu alaihi fil basmalah bima aghna 'anil i'adah. Artinya telah lewat pembicaraan Ar-Rahman Ar-Rahim saat kita mempelajari Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu lagi kita ulang. Taib, ulun hendak mau ulang. Apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Pian baca setiap hari, kita mendengar imam setiap hari. Apa maknanya? Hah? Ada yang tahu? Nah. Ar-Rahman, kasih sayang Allah di dunia kepada seluruh makhluk, baik yang taat ataupun yang tidak, yang kafir ataupun yang muslim, yang saleh ataupun yang taleh. Jangan dikasih nama anak taleh lah. Taleh itu kebalikan saleh. Ya. Taib. Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini arti daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Taib. Kemudian penulis membawakan perkataan Imam Al-Qurtubi. Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan Imam Al-Qurtubi di sini. Innama usifa atau wasafa nafsahu birrahman ar-rahim ba'da qawlihi rabbil alamin liyakuna min babi qarni targhib ba'da tarhib. Nah, ini penting. Ini salah satu konsep hidup kita saat menjadi seorang muslim. Kata Imam Al-Qurtubi, kenapa Allah ketika menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lalu setelah itu Allah menyebutkan lagi Ar-Rahmanir Rahim, gasan apa? Salah satu faedahnya adalah Rabbul Alamin itu kan menunjukkan kepada kekuasaan. Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan kepada kasih sayang. Maka kita hidup di dunia pun seperti itu. Antara rasa takut dan rasa harap. Takut sholat subuh kita tadi tidak diterima. Berharap sholat subuh kita diterima. Selalu seperti itu dalam hidup. Ya. Saat berdoa, takut doa kita tidak dikabulkan. Berharap doa kita dikabulkan. Jangan didahulukan salah satu dari keduanya. Rasa takut, rasa harap, agar pian bisa memahaminya dengan baik. Pikirakan burung. Burung tidak akan bisa terbang dengan baik dan benar kecuali harus punya dua sayap. Rasa takut dan rasa harap saat kita beribadah itulah seperti dua sayap burung. Kalau salah satu patah, maka tidak bisa terbang. Kalau orang cuma berharap, oh Allah Maha Pengampun, kadang papa aku bekerampot sedikit. Ya, Allah Maha Pengampun, kadang bapak aku berbuat zalim sedikit. Allah Maha Pengampun, kadang bapak aku minum khamar sedikit, narkoba, berzina, berjudi, apalagi judi online. Ya, Allah Maha Pengampun. Nah, ini hancur pasti. Kenapa? Karena cuma mengandalkan rasa harap. Dia berarti meremehkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, meremehkan Rabbul Alamin. Sebaliknya, kalau dia cuma Rabbul Alamin, dia akan suka putus asa. Dia cuma takut, tidak pernah harap. Akhirnya tidak sholat. Akhirnya terlalu banyak was-was. Orang imam sudah takbir, Allahu Akbar kata imam, sidin masih di dalam kamar mandi. Kenapa? Setiap kali buang air kecil dibersihkan, selangkah keluar, pinanya keluar pulang, masuk lagi. Ya? Habis itu bersihkan lagi, hendak keluar lagi,
kayaknya ada keluar lagi, masuk lagi. Imam salam, Sidin hanya keluar kamar mandi, basah kuyup. Hati-hati itu. Orang yang seperti itu terlalu tinggi rasa apanya? Rasa takut. Akhirnya menyebabkan putus asa. Dan biasanya ini Pak, rasa takut ini adalah penyakitnya para ahli ibadah. Makanya kadang-kadang terlalu kayak apa gitu. Ya, sholatnya pun mohon maaf ya, kalau ada yang masih mengerjakan seperti itu, Allah, rasa antara lisan lawan hati belum pas. Allah belum. Apabila pasnya pas imam ruku, takutan ketinggalan. Ulun pernah sholat di belakang orang seperti di samping orang seperti ini. Ini kenapa? Karena terlalu rasa takutnya terlalu tinggi. Tidak ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas tahiyat nih kejadiannya, tahiyat. Jadi Sidin di samping ulun. Tapi ini kejadian di Arab Saudi waktu itu. At-tahi aja sampai akhir at-tahi. Kan imam terus baca at-tahi. Sedangkan imam kan terus baca. Imam salam, merasa bacaannya tidak sempurna, nangis Sidin. Nah, ini orang-orang yang terlalu takut. Dan ini mulai ada di tengah anak-anak muda. Rasa was-was. Kalau aku kena 4 kajian di Masjid An-Nur habis subuh, mungkin ditabrak kurang kalau pindah ke sana. Kadap di mukanya situ. Ini ada rasa was-was, itu namanya dalam bahasa COD kalau tidak salah. Ya, terlalu berpikir, kalau anak muda sekarang istilahnya overthinking. Banyak mana pikirannya. Kalau aku melamar si fulanah itu, pinanya kena kayak ini, pinanya kena, pinanya. Belum lagi dilamar sudah pikiran banyak. Ini namanya terlalu rasa takut, akhirnya tidak beribadah. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana kau aku berdoa? Aku nih banyak dosa. Ini terlalu takut. Apalagi nanti dibumbu-bumbui. Kalau seandainya berdoa langsung kepada Allah, tidak tahu caranya, makanya kadang dikabul-kabulakan. Tapi kalau berdoa kepada perantaranya wali yang sudah mati, maka lakas dikabulkan. Kisahnya kayak ini, kisahnya kada kitabnya, kada dalilnya. Padahal dalilnya apa? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, langsung aku kabulkan. Itu dalil Al-Quran. Kadang-kadang dalil Al-Quran ini kalah lawan kisah. Lu gak ada paham juga. Ya, aneh kadang-kadang. Nah, maka hati-hati. Ini pelajaran menarik. Inilah Imam Al-Qurtubi ya, menarik sekali membaca kitab tafsir itu. Karena kita akhirnya memahami tafsiran Al-Quran dari perkataan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama. Di antaranya ini, coba siapa yang terfikirkan seperti ini? Orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, imbahnya Ar-Rahmanir Rahim. Salah satu faedahnya, kenapa setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim? Agar setelah rasa takut ada rasa harap. Persis seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 49 ayat 50. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Wahai hambaku, wahai Nabi Ibrahim, beritahukan kepada hamba-hambaku, aku ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, sebagian orang cuma baca sampai sini aja. Ya. Makanya pas kada puasa Ramadan, Allah Maha Pengampun aja, tahu aja kita kada kuat begawi siang-siang. Allah Maha Pengampun aja. Ada kalau gitu? Ada orang pindah gitu.
Tahu aja Allah tuh. Allah Ta'ala tahu aja. Inggih bujurai Allah Ta'ala tahu. Siapa yang madahkan kita tahu? Ya, tapi pian diperintahkan untuk puasa. Ya. Dia cuma baca sepenggal ayat ini aja. Ayat selanjutnya ayat 50 tidak dia baca. Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Siksaku siksa yang pedih. Jadi hidup harus balance. Harus ada rasa harap, harus ada rasa takut. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 165 Allah juga berfirman, "Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim." Sesungguhnya Rabbmu sangat cepat hukumannya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dua-duanya harus ada. Ya, dua-duanya harus ada. Makanya ada hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a fi jannatihi ahad." Kalau orang beriman mengetahui Allah mempunyai siksa, bagaimana siksanya, dan orang beriman mengetahui siksa tersebut, maka tidak ada yang pernah berharap bisa masuk surga. Saking keras siksanya Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallah minar rahmah ma qanita min rahmati ahad. Sebaliknya, kalau orang kafir yang banyak dosa, mensyirikkan Allah, berbuat kemaksiatan, dosa-dosa besar, minum khamar, makan yang haram, berzina, berjudi. Kalau orang-orang kafir mengetahui rahmat Allah, maka tidak akan pernah dia putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hidup harus balance, harus rata antara rasa harap dengan rasa takut. Ini faedah yang sangat menarik yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Kenapa Allah setelah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka kemudian mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu agar setelah kita takut karena Allah Rabbul Alamin, takut, maka kita harap karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu yang membimbing kita akhirnya. Tidak mudah melalaikan kewajiban, tidak mudah melanggar larangan, tetapi tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ustaz ngebut pinanya nih? Enggak. Memang yang paling banyak dalam pembahasan dari surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sedangkan ayat-ayat selanjutnya adalah ringan insyaallah pembahasannya. Tapi penulis mengatakan Maliki Yaumiddin, artinya sang raja pada hari ad-din. Ad-din nanti kita akan artikannya. Sang raja pada hari ad-din. Sebagian ada yang membaca, kata Imam Ibnu Katsir, qara'a ba'dul qurra Maliki Yaumiddin. Wa qara'a akharun Maliki wa kilahuma sahihun mutawatirun fis sab'. Artinya, ada sebagian ahli bacaan Al-Qur'an, ahli baca Al-Qur'an membaca Maliki Yaumiddin. Ada yang pakai mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Dua-duanya bujur, dua-duanya benar, mutawatir. Mutawatir itu artinya turun-temurun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat yang meriwayatkan seperti itu. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Dua-duanya betul cara bacanya. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Dua-duanya betul. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa arti dari Maliki Yaumiddin? Maka di sini penulis mengatakan Maliki ma'khudun minal mulk. Kalau ma-nya dipanjangkan Maliki Yaumiddin,
itu diambil dari kata al-mulk. Al-mulk artinya kekuasaan, kerajaan. Ya, kekuasaan dan kerajaan. Sedangkan kalau seandainya diambil dari kata maliki yaumiddin, maka diambil daripada al-milk, yaitu kepemilikan. Nah, itu bedanya, Pak. Jadi kalau seandainya kita baca maliki yaumiddin, ma-nya dipanjangkan, mat tabi'i, 2 harakat. Maka maknanya adalah sang raja yang berkuasa. Adapun kalau kita pendekkan maliki yaumiddin, maka maknanya adalah yang memiliki hari kebangkitan, hari hisab. Paham bedanya sekarang ya? Kalau kita panjangkan tadi artinya apa? Sang raja. Kalau kita pendekkan bacanya artinya apa? Yang memiliki hari hisab. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nas ayat 3. Malikin nas. Berarti apa? Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ma-nya enggak panjang. Berarti apa? Yang memiliki manusia. Malikin nas, ya, seperti itu. Baik. Lalu disebutkan maliki yaumiddin, sang raja pada hari ad-din. Kenapa disebutkan raja pada hari ad-din? Ad-din artinya adalah hari hisab. Hari pemberian ganjaran, pahala atau hukuman, siksa. Itu arti ad-din. Ad-din artinya adalah hari ganjaran, pemberian ganjaran, pahala atau siksa. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wa takhsisul mulki biyaumiddin la yanfihi amma adahu li'annahu qad taqaddama al-ikhbaru bi annahu rabbul alamin wa dhalika 'amun fid dunya wal akhirah wa innama udhifa ila yaumiddin li'annahu la yadda'i ahadun hunalika syai'an wa la yatakallamu ahadun illa bi idzni. Pengkhususan raja pada hari hisab, pada hari permintaan pertanggungjawaban, ya, pada hari pemberian ganjaran pahala, ini bukan berarti Allah hanya menjadi raja di akhirat. Enggak. Karena tadi sudah disebutkan Rabbul Alamin. Allah menjadi Rabb, penguasa di alam semesta, baik alam dunia ataupun alam akhirat. Tetapi kenapa dikhususkan di akhirat? Jawabannya adalah karena pada hari itu tidak ada yang ngaku jadi raja kecuali Allah. Tidak ada yang berbicara seorang pun kecuali Allah. Nggak ada, Pak. Siapapun rajanya saat sekarang ini di dunia yang dianggap raja, maka di akhirat tidak ada sang raja kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Naba ayat 38, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba." Yang artinya, pada hari itu para malaikat Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah dan berkata yang benar. Makanya di hari kiamat, Pak, ini pemandangan kalau sudah kita ingat-ingat, wah, nggak ada apa-apanya dunia ini, Pak. Kalau kita ingat-ingat ketika Allah nanti di hari kiamat berkata, "Anal Malik, Anal Dayyan, Ainal Mutakabbirun, Ainal Jabbarun." Aku sang raja. Kata Allah begitu. Aku yang meminta pertanggungjawaban. Mana orang-orang yang congkak? Mana orang-orang yang sombong? Nanti di hari kiamat seperti itu. Kalau sudah kita pikirkan seperti itu, Pak, dunia yang sementara ini tidak akan apa-apa.
Saya kemarin lihat, diberitahu istri saya, ada di internet katanya kuburan longsor. Itu kain-kain kafarnya keluar semua karena banjir hujan. Saya langsung berpikir, mana dunia yang dibangga-banggakan? Gak ada. Bahkan kain kafan kita pun tidak ada nilainya saat itu. Dan tanamkan ini kepada anak-anak kita. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Karena anak-anak kita sekarang sudah terkontaminasi pikirannya, sudah tercampur bahwa sukses adalah sugih, sugih adalah sukses. Sukses kalau sudah bisa liburan ke Singapura, sukses kalau sudah bisa liburan ke luar negeri. Padahal mungkin di luar negeri cuma bisa ngelihat yang diharamkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini tidak akan pernah kita bawa. Apapun yang kita miliki sekarang tidak akan pernah kita bawa. Itu hadis Rasul jelaskan, yatba'ul mayta thalath, yang mengikuti mayat 3. Amaluhu, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Yang akan mengikuti mayat 3. Yang pertama adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Nomor 1, nomor 2, keluarga dan harta pulang. Bahkan mobil jenazah yang membawanya pulang. Dan yang ketiga yang akan tetap bersama dia, yaitu amal saleh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar memang surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung dalam Al-Qur'an, karena dia mencakup seluruh yang diperlukan oleh manusia. Kemudian para ikhwah, jadi kita sudah pahami bahwasanya pada hari itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas berbicara. Allah juga berfirman di dalam surat Thaha ayat 108, khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsah. Yang artinya seluruh suara-suara akan diam mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu tidak akan pernah mendengar kecuali hanya bisikan-bisikan saja. Tidak ada yang berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 105, yauma yati la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari kiamat kelak, yati, dia datang, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk berbicara. Seseorang datang begitu, enggak berbicara kecuali dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang bahagia, ada yang sengsara. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat ini, Maliki yaumiddin, yaqul la yamliku ahadun fi dzalikal yaum ma'ahu hukman kamulkihim fid dunya. Pada hari itu, kata Abdullah bin Abbas, tidak ada seorang pun yang memiliki keputusan sebagaimana mereka memiliki di dunia. Kemudian beliau mengatakan, wa yaumuddin, dan hari ad-din, apa maknanya? Yaumul hisab lil khalaiq, hari dihitungnya amal-amal makhluk. Wa huwa yaumul qiyamah yudinuhum bi'amalihim in khairan fa khair wa in syarran fa syarr illa man afa'an. Dan dia adalah hari kiamat yang dihisab amalan-amalan mereka. Kalau baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Kecuali orang yang diampuni oleh Allah. Kita ini Pak, tahulah ya, masing-masing kita tahulah maksiat yang kita kerjakan. Berarti cuma satu yang kita harapkan. Apa Pak? Ampunan. Makanya doa yang paling agung, yang paling perlu kita baca adalah
yang kita baca ketika kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa itu? Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, mencintai keselamatan, selamatkan aku. Karena kalau seandainya sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua dari kita pelaku dosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah di dalam agama Islam tidak ada yang diperbolehkan untuk bernama raja diraja, mahanya raja, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nama yang terburuk di sisi Allah adalah rajanya diraja. Pernah di Arab Saudi, Raja Abdullah rahimahullah dinamai dengan Malikul Insaniyah, raja kemanusiaan. Maka beliau mengatakan tidak boleh diberikan aku gelar seperti itu. Nah, tidak ada sang raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di negara tauhid, Pak. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aqna ismin 'indallah rajulun tasamma bimalikil amlak wala malika illallah subhanahu wa ta'ala." Nama yang paling terburuk di sisi Allah adalah seseorang yang bernama dengan rajanya raja. Tidak ada sang raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita percaya adanya hisab. Kita percaya adanya hisab, bahwa nanti hidup kita ini akan dihisab. Dan ini yang menghalangi seseorang untuk lalai dari kewajiban atau melanggar larangan. Ingat, selalu ada hisab, dan hisabnya sempurna. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan darah, Pak, hati-hati. Itu yang meninggal 153 ulun baca, atau berapa itu? Berapa yang terakhir beritanya? Ya, yang meninggal gara-gara nonton sepak bola. Itu akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Panitianya, keamanannya, supporternya, pemainnya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang komentarnya sekarang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan darah, Pak, jangan. Rasulullah SAW bersabda, la yazalur rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang dalam kelapangan saat hisabnya selama belum terkena tetesan darah yang haram. Baik karena dia membunuh langsung atau karena dia penyebab. Maka hati-hati, karena itu akan dihisab semuanya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yauma idzi yuwaffihimullah dinahumul haq. Pada hari itu Allah akan sempurnakan seluruh hisabnya yang benar. Inna lamadinun. Sungguh kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan di akhir Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, dilemahkan oleh sebagian ulama, al-kayyis man dana nafsah man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Ya, orang yang menghitung-hitung dirinya wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sering-sering muhasabah sebelum kita dihisab oleh Allah. Cara muhasabahnya bagaimana, Ustaz? Ulun sudah 40 ke atas umur, banyak banget antara dosa, maksiat, pahala campur, sudah susah menghitungnya.
maka lihat pertama amalan wajib. Salat wajib, puasa wajib, haji wajib, umroh wajib kalau seandainya mampu, zakat wajib. Coba lihat, sudah belum ini? Apa yang kurang dari amalan-amalan wajib ini? Berbakti pada orang tua, ya, hisab, coba hisab. Setelah menghisab amalan-amalan wajib, baru menghisab amalan-amalan sunnah. Siapa yang menghisab di dunia, maka insya Allah akan hisabnya diringankan oleh Allah nanti di akhirat. Dan tidak ada yang tersembunyi satupun, Pak. Terkhusus untuk yang membunuh, ya Pak. Nanti yang terbunuh itu akan bawa kepalanya, dia ingkuti kepalanya, kemudian dia menghadap kepada Allah. Kemudian dia minta didatangkan orang yang membunuhnya. Di hadapan Allah, orang yang terbunuh dan orang yang membunuh akan berhadapan dua-duanya. Orang yang terbunuh akan berkata kepada, "Ya Rabb, sal hadza fima qatalani." Ya Allah, tanya orang ini, mengapa dia membunuh? Atas dasar apa dia membunuh? Tidak akan selesai urusan dua orang itu sampai selesai urusan darahnya. Hati-hati Pak, kalau sudah urusan darah, berat hitungannya dalam agama Islam. Biar kita dikatakan orang yang pengecut, orang yang takutan, orang yang tidak pemberani, biar aja. Biar mengalah daripada berurusan darah, Pak. Ya. Kadawani kam. Biar aja. Daripada berurusan darah dengan umat Islam, terutama umat Islam. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 18, "Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu akan diperlihatkan seluruhnya. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian sedikit pun. Ini membuat kita harus hati-hati. Maka ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, yang ada dalam diri kita apa? Rasa takut. Maliki Yaumiddin, sang raja di hari hisab. Kenapa hanya Allah sang raja di hari hisab? Karena tidak ada raja pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ayat yang keempat selesai. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tetap tepat 1 jam kita berbicara. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Nah, silakan Pak. Nabi Islam bahwa orang yang cerdas itu katanya orang yang kemakian kan. Siapa? Jadi apakah ceramah atau orang kita biasa ini setiap dia ceramah itu tidak pernah menyisipkan soal kematian itu? Apakah dikatakan ceramah itu kurang cerdas? Iya. Ada hadis yang berbunyi begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang A'rabi. Orang A'rabi itu orang Badui dari perkampungan Arab. Bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang yang paling cerdas dari orang yang beriman. Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Nah, pertanyaan Ami kita, apakah orang kalau penceramah atau kita ya yang jarang ada ceramah kemudian tidak mengingatkan tentang kematian, apakah dia tidak cerdas? Maka kalau sama sekali kada pernah mengingatkan, iya, tidak cerdas. Tapi kalau seandainya ada judul selain kematian, tapi bagaimanapun kalau ceramah pasti ujung-ujungnya kepada kematian. Semestinya harus dikait-kaitkan. Karena itulah kehidupan manusia muslim. Cara berpikirnya adalah
bagaimana bisa selamat setelah kematian. Itu Pak, cita-cita yang tanamkan kita kepada anak-anak kita, kepada kita. Bagaimana saya bisa nyaman setelah kematian? Bagaimana bisa hidup senang setelah kematian? Itu sebenarnya cita-cita seorang muslim. Jadi kalau ditanya, kalau seandainya ceramah tidak mengingat tentang kematian, kalau sama sekali iya, berarti kurang, ya. Tapi kadang-kadang mungkin berbicara tentang masalah hukum-hukum halal dan haram, masalah riba, masalah muamalah, maka itu termasuk daripada dakwah dalam agama Islam. Dan ujung-ujungnya sebenarnya adalah agar bisa selamat di akhirat. Jadi ujung-ujungnya semuanya sebenarnya untuk menuntun kita agar bisa selamat di akhirat. Meskipun kadang penceramahnya tidak mengucapkan tentang kematian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Karena caranya menyeimbangkan rasa khauf dan rasa, kalau ini lebih dominan rasa takutnya terus Pak. Bagus ini pertanyaan. Sudah ulun duga bahwasanya, makanya sebenarnya yang sudah ulun sebutkan tadi, sebagian orang ahli ketaatan itu biasanya dihinggapi rasa takut. Ahli ketaatan biasa dihinggapi rasa takut. Rasa takut ini yang membuat akhirnya dia was. Baudu lawas banget. Ada puluhan kali sampai basah, kadang-kadang sampai sini basahnya. Kenapa? Karena rasa takut. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana cara menyeimbangkan antara rasa harap, rasa takut? Jawabannya adalah ingat rahmat Allah dan ingat siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama memang ada yang merinci. Kata mereka gini, kalau sedang sehat, dahulukan rasa takut. Kenapa? Karena biasanya kalau orang sehat dominan untuk maksiat. Sehat, banyak makan, waktu luang, banyak duit. Nah, keluar kota tuh dah. Di luar kota kan kita tahu orang, ya macam-macamnya dilakukan. Karena sehat, banyak duit, hidup lapang, maka dahulukan rasa takut, kata para ulama. Di antaranya Imam Ahmad. Kalau sedang sakit, apalagi mau meninggal, dahulukan rasa harap. Maka wallahu alam, tetap dua-duanya didahulukan, ya, harus balancing dua-duanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang yang sedang sakit sekarat, beliau mengatakan, "Ma tajidu nafsak?" Apa yang kau dapati dari dirimu? Dia mengatakan, "Ajidu, saya mendapati diri saya merasa penuh dengan dosa, tapi saya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah SAW mengatakan yang artinya, tidaklah seorang beriman dalam keadaan seperti ini memiliki dua sifat ini, takut siksa Allah dan berharap rahmat Allah, maka melainkan Allah akan mengamankan dari apa yang dia takutkan dan memberikan dari apa yang dia harapkan. Maka bagaimanapun dua-duanya tetap. Jadi caranya biar dua-duanya tetap apa? Apabila kita sedang beramal, maka berharaplah pahala dari Allah. Apabila kita hendak ingin bermaksiat, maka takutlah siksa Allah. Ada pemandangan menarik, Pak. Saya hari-hari ini saya sebutkan pemandangan ini. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk beramal soleh, walau kecil, Pak. Walau cuma istighfar saat beliau pian duduk di pasar, saat pian lagi nyetir motor, mobil, walau cuma istighfar. Jangan remehkan. Apa, Pak? Perhatikan baik-baik hadisnya, ya. Innallaha katabal hasanat wa sayyiat, thumma bayyana dzalik. Allah menuliskan peraturan bagaimana penulisan amal saleh dan bagaimana penulisan dosa. Ada aturannya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah terangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bihasanah falam ya'malha, katabaha Allah 'indahu hasanatan kaniyah." Yang
berniat di dalam hatinya untuk beramal saleh, maka lalu dia belum mengerjakannya, baru niat, belum mengerjakan. Semenjak niat itu dituliskan pahalanya sempurna. Ulun beri contoh. Kita nih berhaji. Di Banjar daftar haji sekarang, maka berangkatnya imbah 70 tahun. Iya, betul. Ya. Kalau pian daftar haji tahun ini, berangkatnya 70 tahun, entah pian masih hidup atau kada, itu selama 70 tahun itu dapat pahala haji sempurna setiap tahunnya. Berdasarkan hadis tadi. Allahu Akbar. Luar biasa. Itu kalau berniat belum diamalkan dapat pahala sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah indahu asyra hasanat ila 700 dhif ila aw'afin katsira. Kalau dia berniat baik lalu dia amalkan, Allah tuliskan pahala 10 kali lipat. Dilipatkan lagi 700 kali lipat. Dilipatkan lagi tanpa batas. Ya, luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu istighfar diganjar 10 istighfar. Dilipatkan menjadi 700 istighfar. Dilipatkan tanpa batas. Satu istighfar apa ngalihnya? Astagfirullah. Astagfirullah. Beda dengan penulisan dosa. Fa in hamma wa man hamma bi sayyi'ah falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamina. Yang berniat dosa lalu dia tidak kerjakan dosanya, ya, maka Allah tuliskan pahala dia sempurna, satu sempurna pahala. Fa in amilaha katabaha Allah indahu hasanatan sayyi'atan wahidah. Kalau seandainya dia mengerjakan niat yang buruk tadi, dia kerjakan, cuma ditulis satu dosa. Lihat, bandingannya jauh benar kan? Antara penulisan pahala dengan penulisan dosa. Tapi yang aneh dan ironi, sangat disayangkan, pas kena berhadapan lawan Allah, kenapa dosanya tetap banyak? Pahamlah maksud ulun. Penulisan pahala berlipat-lipat, tapi kenapa pas berhadapan dengan Allah tetap dosanya lebih banyak? Penulisan dosa, satu kali berdosa, satu kali aja ditulis, tidak ada pelipatan. Nah, disitulah kerugian. Ya, sudah tata cara penulisannya luar biasa, pahalanya, amal solehnya, tapi pas lagi berhadapan dengan Allah saat hisab, ternyata dosanya lebih banyak, lebih besar, lebih berat dibandingkan pahalanya. Ini kayak apa menghitungnya kalau gitu? Berarti harus kita teliti. Mungkin ada amalan-amalan yang menghancurkan pahala. Apa itu, Pak? Riba, hutang kada bayar. Kalau pas berhutang kada igul-igul, padahal bertamu setiap hari Ahad di Masjid An-Nur, ya, minta halal kada, minta maaf kada. Ada sebagian orang yang masih mending lah, tapi itu juga keliru, ya. Ketika pas ditagih, afwan akhi apa? Bayar. Hutang dibayar buntung aja. Ya. Itu penghapus pahala. Riba, maka yang diribah ustaz pulang. Pinanya Ustaz Adib tuh menikah pulang tuh. Yang diribah ustaz. Ya, yang mengajari ilmu, yang diribah satu orang Masjid An-Nur. Itu semuanya minta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Yang digibah orang Banjar, dasar orang Banjar nih engken, satu banjaran dia akan minta perhitungan. Itu ternyata yang menghapuskan pahala. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat yang bisa sampaikan. Bubur pian mahadangi. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.